Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Fadil Sindrijan, nomor 2010 Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis internal kampus dari perusahaan saya. Yang ada fokusan saya itu PT Sinar Petani. Nah, di PT Sinar ini kita akan membahas seluruhnya melalui kompasnya. Jadi, eh, dunia itu dari alam untuk alam solusi pupuk masa kini. Mari kita mulai pelajaran kita. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah sendiri yang lebih dikenal itu komponen-komponen yang ada pada bisnis berkantas. Qualification, channel, customer relationship, administrasinya, kayak resource, kayak activity, kayak partners, cost, dan cost itu. Yang saja pertama, ini merupakan salah satu bisnis model kanvas ya, yang dimana eh, yang pertama itu ada stock segment dan ada pole position, ada channel, dan relationship dan selanjutnya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Ini merupakan diagram arah dari bisnis model kanvas dari marketing, pole position, channel, customer relationship, revenue stream, activities, partnership, dan cost itu. Lanjut aja ke customer segment. Nah, customer segment ini merupakan siapa yang akan menjadi target pelanggan PT di Sinar Tani. Jadi, ya, jadi target yang pasti adalah petani skala kecil dan menengah dan juga kelompok tani atau petani komunitas petani organik. Jadi itu merupakan yang menjadi target dari customer segment. Kenapa yang mereka menjadi target? Karena mereka paling berdampak oleh harga pupuknya yang terus naik dan biasanya mempunyai akses ke pupuk ke berkualitas dengan harga terjangkau, apalagi terbuka terhadap produksi yang disebabkan biaya produksi dan mutasi pangan. Jadi alasannya menjadi customer segment ya begitu. Lanjut ke pole position. Nah, di sini pole position itu apa? Masalah apa yang dapat kita selesaikan? Nilai apa yang kita kinerja yang dapat tawarkan? Dan apa yang membuat produk dari PT tersebut menarik bagi pelanggan. Jadi yang pertama itu organik berkualitas dengan harga terjangkau. Jadi PT-PT itu eh, mempunyai produk yang pasti berkualitas dan harganya itu di bawah harga ada. Di banyak dan dengan toko meminta pupuk organik kan harganya lebih mahal ini ya. Makanya dibuat tujuan seperti itu. Karena lingkungan dan aman bagi tanah serta tanaman dan menyebabkan hasil panen tanpa bahan kimia berbahaya. Lanjut ke channel. Nah, channel ini bagaimana PT Sinar Tani memberikan ini ke pelanggan. Nah, atau saluran komunikasi distribusi para pelanggan lah untuk dijual. Jadi channelnya dari PT Sinar Tani, penjualan langsung ke petani langsung juga ada dan toko pertanian lokal juga pasti ada dan online di website, marketplace, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan channel yang kita berikan. Dan juga customer relationship. Nah, customer relationship ini bagaimana PT Sinar Tani membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Jadi yang jelas untuk memperkuat hubungan eh, PT dengan pelanggan kita harus adanya pendampingan penggunaan pupuk biar sekali edukasi, terus kalau udah edukasi tani tertarik sama kita. Tani belum tertarik karena pakai pupuk yang efektif, maka kita lakukan itu. Dan ada juga layanan konsultasi yang gratis. Jadi ini salah satu nilai tambah yang membedakan bisnis kita ini dari penjual pupuk biasa. Dan yang ketiga ada program loyalitas diskon atau bonus untuk pembelian rutin. Ini
biar lebih dekat antara eh, kita dengan. Dan selanjutnya ada penulis tim. Penulis tim itu bagaimana, dari mana pendapatan PT Sinar ini berasal gitu. Jadi pendapatan ini ada di program di mana sini panggil atau filter. Eh, ini juga menjadi salah satu pemasukan utama dan langsung. Ini model langsung dan pelanggan beli dapat pemasukan lah. Itu di pelanggan ada jadi pakai bundling pupuk pelatihan edukasi dan ada juga langganan bulanan untuk pasukan rutin. Jadi kalau kita nih besar itu langsung bulanan gitu banyak dari pengeluarannya dari situ. Dan selanjutnya adalah key research atau yang bisa disebut dengan apa yang dibutuhkan siapa akan di sini jalan. Jadi yang pertama itu pastinya satu bahan baku organik karena itu merupakan salah satu bahan baku untuk membuat pupuk dan lebih aman dari pupuk-pupuk PT yang lainnya. Jadi inti dari pupuk organik bisa berupa kotoran ternak, hasil pertanian, kompos, daun lain perlu jaringan kotoran yang tadi mau jadi eh, ini salah satu episode. Selanjutnya tenaga kerja pasti kalau tidak ada tenaga kerja, episode tidak akan bekerja juga. Dan selanjutnya merupakan dan berikutnya kemudiannya ada creativities. Nah, creativities ini apa yang harus dilakukan keputusan hari ini agar fungsi ini bisa diberikan. Atau bisa dibilang proses inti yang harus dilakukan lah creativities. Jadi yang istilah data ini ada produksi organik, mungkin kualitas modifikasi produk dan pemasaran dan penjualan. Dan berikutnya pakai partnership. Di partnership ini siapa yang menjadi mitra eksternalnya yang bisa kita delegasikan atau subkontrakan agar lebih efisien. Jadi di sini ada peternak lokal yang pasti menjadi salah satu partnership buat kita karena ini termasuk bahan utama pupuk kita dan kelompok tani atau koperasi tani karena ya mereka kan bekerja secara kelompok jadi bisa jadi pelanggan sekaligus agen distribusi punya jaringan luas petani namun percepat transaksi pasar. Dan ada juga dinas pertanian terus lapangan. Selanjutnya ke struktur. Di struktur ini kayak apa saja yang timbul dari semua elemen di atas itu. Jadi eh, biasa biaya produksi, distribusi, pemasaran dan lain-lain. Jadi ada yang dari struktur utamanya adalah bahan organik itu sendiri dan biaya produksinya dan distribusi dan logistik karena kalau di pupuk ini kita butuh biaya kirim yang sedikit termasuk kendaraan, bahan bakar, dan tenaga. Jadi eh, itu semua eh, hasil presentasi saya terkait bisnis mulut kampas dengan judul dari alam untuk alam yang artinya solusi pupuk masa kini gitu. Jadi sekian dan terima kasih. Dan ada jika ada kesalahan yang saya perbuat mohon dimaaf.